anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelas siapa? Salman? Iya, Pak. Ya, silakan pimpin doa ya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Baik, Pak. Baik, teman-teman, doa dimulai. Doa selesai. Ya. Semua lihat dulu tuh sampah bawah. Sudah? Nah, kalau begitu saya absen dulu ya. Ya, Pak. Tadi Maisarosi Tohang, Salman Lubis, Saya, Pak. Winda Isan di Situmora, Sarah Sabina, Saya, Pak. Delisa Francisca Simamora, Saya, Pak. Belva Fitria. Mana, Pak? Kenapa dia? Sakit, Pak. Ana Maudina Manurung, Angelina Putri, Pak. Heratul Umar, Hadir, Pak. Hana Izati Aroda, Ibda Magni Tarigan. Hadir, Pak. Jadi cuma si Delva ya yang tidak hadir. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan belajar mengenai toleransi dalam keberagaman. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu menunjukkan perilaku bersyukur terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian menunjukkan perilaku beriman terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian menunjukkan perilaku jujur terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan terakhir menunjukkan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun pada materi pertama ini yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita bangsa Indonesia ini bangsa yang beragam, anak-anak. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang suka makan nasi goreng? Nasi goreng. Saya, Pak. Nasi goreng itu apa cuma nasi aja? Tidak, Pak. Nah, pasti di dalam nasi goreng itu ada bumbu-bumbu, ada penyedap, dan ada berbagai bumbu-bumbu yang membuat nasi goreng itu menjadi lebih enak. Begitu juga dengan Indonesia. Keberagamanlah yang membuat kita menjadi suatu negara yang besar dan menjadi suatu negara yang dapat disegani oleh negara lain. Nah, selanjutnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu apa, anak? Iya, Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Nah, kemudian apa saja faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Coba dulu satu orang. Apa saja faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Siapa? Ya, Delisa. Silakan. Apa saja faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Yang pertama itu karena letak negara Indonesia yang strategis, Pak. Kemudian kondisi negara Indonesia yang penduduk kepulauan, terus adanya perbedaan kondisi alam. Kemudian adanya keadaan transportasi dan komunikasi serta penerimaan masyarakat pada perubahan. Nah, kita dulu untuk Delisa. Jadi dari kelima inilah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, perbedaan tersebut meliputi yaitu suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan.
Kemudian keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keberagaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Nah, ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tadi beberapa faktor keberagaman, yaitu letak geografis, kondisi iklim dan alam yang berbeda, kemudian pengaruh kebudayaan asing. Nah, kemudian ada keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, dan warna mata serta ciri-ciri fisik yang lainnya. Nah, secara umum ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu apa saja anak-anak? Yang pertama, negroid yang memiliki berkulit hitam dan rambut putih. Ya, yang kedua, Mongoloid yang berkulit kebingungan, rambut kaku dan bermata sipit. ya, yang ketiga, Caucasoid yang berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. ya, yang keempat ada Australoid yang berkulit hitam atau sawo matang, serta yang kelima Khoisan atau Afrika Selatan. Nah, jadi dari warna kulit kita ini, kita tahulah kita berasal dari ras yang mana. Kemudian keberagaman ras penduduk Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi ras Malayan Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ras Melanosoid di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ras Caucasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, dan Eropa. Nah, jadi dari keberagaman ras ini kita tidak boleh menghina satu sama lain. Misalnya yang berkulit hitam dihina oleh kulit putih. Jadi kita harus saling menghargai keberagaman. Nah, dari pasal 25 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kepulauan mengandung makna banyaknya pulau-pulau, sedangkan Nusantara menyangkut seluruh konektivitas perairan dan pendaratan antar pulau-pulau dalam kepulauan tersebut. Pembangunan harus ditempatkan dalam konteks satuan pulau yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan merupakan unsur pemisah akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Nah, ini perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui ada 6 agama di Indonesia. Apa saja yaitu anak-anak? Yang pertama, Agama Islam. Kedua, Kristen, ketiga, Katolik, keempat, Hindu, kelima, Buddha, dan yang terakhir, Konghucu. negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 29 ayat 2. Adapun bentuk pelaksanaan yang diwujudkan dalam keberagaman agama yaitu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak melaksanakan keyakinan agama yang dianutnya tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda. Nah, jadi agama itu sudah ada kamarnya masing-masing. Yang Islam, yang Kristen, yang Katolik. Jadi kita tidak boleh memasuki kamar
ke kamar yang bukan seharusnya kita masuk dalam situ. Jadi kita harus toleransi terhadap keberagaman agama. Seperti di kelas ini, kita ada berbeda-beda agama, dan kita juga ada berbeda-beda suku, ras. Kita tidak boleh saling menghina perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Terkait perilaku toleran dalam kehidupan beragama, apakah anak-anak ini ditanyakan? Tidak ada. Iya. Kita lanjut ke perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Udah ada nampak gambarnya di sini? Nah, lihat seperti ini. Nggak boleh kita seperti ini. Yang kulit putih menghina yang kulit hitam. Nah, jadi nggak boleh seperti itu anak-anak. Seperti itu lah. Warna kulit kamu kok hitam sih? Nggak masalah. Bapakku bilang kalau putih cepat kotor. Kiranya itu hanya candaan. Nah, itu tidak boleh dilakukan di dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain. Karena dari perbedaan itulah kita menjadi suatu negara yang besar. Adapun bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman suku dan ras diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu bergaul dengan orang lain tanpa memandang mereka dari suku apa dan berasal dari ras apa. Tetap melakukan kerjasama dengan seseorang yang memiliki ciri fisik atau ras berbeda. Misalnya kerja kelompok di kelas dengan orang yang berasal dari keturunan Cina. Kemudian tidak menghina orang dari suku atau ras lain yang berbeda dengan kita. Mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Nah, kalian di sini merasa bangga tidak terhadap budaya bangsa sendiri? Misalnya, sama dari budaya mana? Batam. Budaya apa kira-kira di sana yang bisa kita banggakan dari sana? Tortor. Iya, tortor. Jadi kita harus bangga terhadap budaya bangsa sendiri ya, anak-anak. Kemudian mencari budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Jadi kita itu tidak boleh terpengaruh oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Jadi kita harus senantiasa selalu mempertahankan budaya-budaya kita, karena budaya asing selalu tidak selamanya berapa baik kepada budaya kita sendiri. Kemudian memahami keragaman budaya bangsa Indonesia serta mempertahankannya. Nah, jadi dari pemaparan materi saya ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, jadi dari pemaparan materi yang dari awal tadi kita dapat menyimpulkan bahwa keberagaman itu tidak selamanya menjadi kekurangan, tetapi keberagaman itu merupakan menjadi suatu anugerah yang harus kita senantiasa selalu kita pertahankan dan selalu kita tingkatkan keberagaman, karena keberagaman itu merupakan menjadikan kita suatu bangsa yang besar. Nah, jadi dari pertemuan hari ini saya akan memberi kalian tugas. Tugasnya minggu depan akan dikumpul masing-masing siswa mencari contoh keberagaman yang ada di sekitarnya masing-masing, yang ada di rumahnya maupun di sekolahnya. Nanti minggu depan
dikumpulkan kepada saya, ditulis di masing-masing buku catatan latihannya ya. Baiklah, demikian pemaparan materi kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.